Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Hadirin sahabat RSIA yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Kultum Duha kali ini kita akan membahas nasihat ulama terkait dengan 4 tanda keimanan. Seperti yang kita ketahui bahwa saum yang kita kerjakan sekarang ini adalah perintah Allah untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memulai ayat ini dengan hai orang-orang yang beriman, lalu diwajibkan saum atasmu. Berarti perintah saum ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Nah, seperti apa tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka para ulama mengatakan ada 4 tandanya. Yang pertama, tanda dari keimanan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan ini adalah buah dari seseorang yang beriman, yang berusaha untuk terus-menerus mendekati Rabb-Nya. Bagaimana orang beriman terus-menerus berusaha mendekati Allah? Tentunya dengan ibadah dan ibadahnya. Ibadah di sini tidak hanya diartikan sebagai ibadah mahdhah, tapi juga ibadah ghairu mahdhah. Orang yang beriman luar biasa salatnya. Orang yang beriman luar biasa saumnya. Orang yang beriman luar biasa zakatnya, sedekahnya. Tapi orang yang beriman juga menjadikan pekerjaannya sebagai ibadahnya. Orang yang beriman menjadikan statusnya sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai ibadah kepada Allah. Orang yang beriman menjadikan statusnya sebagai anak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat orang tuanya. Ini salah satu tanda dari orang yang beriman, yaitu bahwa orang yang beriman dia akan bertakwa kepada Allah. Tanda yang kedua menurut para ulama adalah al-hayu, atau apa yang biasa kita katakan dengan malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Hadis Rasulullah SAW. Apa maksudnya malu itu sebagian dari iman? Orang yang beriman dia akan malu kalau dia tidak menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman dia akan malu kepada dirinya sendiri kalau dia kemudian melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka al-hayu minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Tanda yang ketiga adalah syukur. Orang yang beriman itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur, maka akan kami tambah nikmatmu. Wa la in kafartum, apabila kamu kufur terhadap nikmatku, kata Allah, maka niscaya azabku sangat pedih. Hadirin sahabat RSIA Al-Islam, tanda yang ketiga adalah syukur. Orang yang beriman selalu mensyukuri nikmat Allah. Kenapa? Karena ia ingin nikmatnya terus ditambah, dan karena ia tidak ingin kufur kepada Allah sehingga mengakhirkan azab Allah kepada dirinya. Tanda yang keempat adalah sabar. Sahabat RSIA yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, di dalam surat Al-Ankabut ayat 2, maka Allah mengatakan kepada kita semua, maka janganlah manusia itu mengira ahasiban nas
Janganlah manusia itu mengira bahwa manusia itu tidak akan diuji ketika dia mengatakan dirinya beriman. Atau dengan kata lain, janganlah manusia mengira bahwa ketika dia beriman, dia tidak akan diuji untuk membuktikan keimanannya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156 dijelaskan musibah apa yang akan dialami oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf." Ya, sesungguhnya aku akan memberikan kepada kalian cobaan berupa al-khauf, ketakutan, wal-ju', ya, kelaparan, ya, wa naqsi minal amwali wal anfus was samarat, dan kekurangan dari harta, jiwa, dan bahan makanan. Tapi apa ditutup ayat ini? Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kalau kita ikatkan dengan surat Al-Ankabut ayat 2 tadi, orang yang beriman, dia tidak akan dibiarkan mengatakan dirinya beriman kalau dia belum mendapatkan cobaan. Dan cobaan di sini didefinisikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 ini adalah sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan makanan. Tapi kata Allah, wabasyiris sabirin, maka orang-orang yang iman, dia adalah orang-orang yang sabar. Dilanjutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 156-nya, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa orang-orang yang bersabar? Yaitu mereka yang apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin sahabat RSI Al-Islam yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, beri 4 tanda keimanan. Yang pertama adalah takwa, yang kedua adalah malu, yang ketiga adalah syukur, yang keempat adalah sabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga keimanan, menjaga api keimanan di dalam kalbu kita, di dalam diri kita, sehingga kita akan kembali kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih. Yang benar hanya datang dari Allah, yang salah murni kesalahan saya sebagai manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.